Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bergabung kembali bersama kami di GKPIB Jemaat Surya Bora ini dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini, Kamis 17 Juni 2021. Dan sebelum kita sama-sama akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini setiap kami anak-anakmu bisa kumpul bersatu hati secara online Tuhan pada malam hari dalam kebaktian rumah tangga ini Tuhan. Bapak, sebelum kami mau sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus setiap kami, tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Dimanapun setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu berada Tuhan, yang menyaksikan, mendengar kebaktian rumah tangga ini, Engkau sendiri yang sertai, Engkau sendiri yang tutup bungkus, urapi. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menguasai setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Biarlah apapun yang kami dengar, kami lihat, kami renungkan pada malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga ini bisa memberkati setiap kami, menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami, agar hari lepas hari kami semakin dewasa, semakin intim, semakin takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu, buat hamba-Mu sendiri, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Jika ada kuasa-kuasa roh jahat dalam bentuk apapun yang sekiranya mau mengganggu kami untuk kami mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini, kami mengusir kuasanya, kami hancurkan, kami tolak keluar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sidang jemaat sekalian, jadi KRT pada malam hari ini saya memilih bacaan kita dari salah satu bacaan di puji dan janji kita pada hari ini, yaitu dari Matius 15 ayat 29 sampai dengan 39. Sekali lagi, yang menjadi bacaan kita pada perenungan kita KRT malam hari ini, saya pilih dari Matius 15 ayat 29 sampai dengan 39. Saya akan bacakan buat setiap kita sekalian. Matius 15 ayat yang ke-29 sampai dengan 39. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ayat yang ke-32, judul perikopnya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magatan. Demikian Bapak Ibu Saudara sedang jemaat sekalian, yang menjadi perikop dari dasar perenungan kita dalam KRT kita malam hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 2 perikop dalam bacaan kita hari ini, satu judulnya, satu benang merahnya, satu tema sentralnya dari 2 perikop ini saya pikir sama ya, yaitu
gini berbicara tentang mukjizat. Sekali lagi kita setuju, kita percaya dua perikop ini berbicara tentang satu tema yang sama, yaitu mukjizat yang Yesus Kristus lakukan kepada banyak orang. Saudara sekalian, apa sih mukjizat itu? Sebelum kita ke perenungan kita selanjutnya, mukjizat itu apa sih sebenarnya? Kita sering mendengar kata mukjizat, apalagi kita orang Kristen ya. Sebenarnya mukjizat itu apa sih? Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menulis arti mukjizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti mukjizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi dengan bahasa gampangnya, segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan manusia, di luar logika manusia, yang ajaib dan itu yang seolah-olah tidak mungkin masuk akal gitu ya, tapi itu terjadi, itu yang disebut mukjizat. Dan kalau kita renungkan dari dua perikop bacaan kita hari ini, itu dari 29 ayat 31 yang perikopnya Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, jelas di sini dimulai dengan sebuah informasi bahwa ayat 39, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh. Bayangkan, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu mereka meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Dan dikatakan di sana di ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka semua memuliakan Allah. Jadi jelas dari ayat 29 sampai dengan 31 perikop ini, Yesus Kristus melakukan mukjizat kesembuhan kepada banyak orang yang sakit, yang sudah dijelaskan dari 29 dan ke 31. Ini jelas mukjizat. Mungkin orang-orang yang sudah disembuhkan Yesus ini pada saat itu mungkin tabib atau dokter pada saat itu sudah angkat tangan, nggak mungkin bisa menyembuhkan, tapi Yesus menyembuhkan itu. Dan kalau di perikop Yesus memberi makan 4.000 orang dari ayat yang ke-32 sampai 39. Ini kita juga percaya bahwa ini juga sebuah mukjizat. Jadi ketika orang banyak mengikuti Yesus selama 3 hari katanya di sana, Yesus melihat mereka kelaparan di tempat yang sunyi, tidak ada makanan yang bisa dibeli. Terus Yesus tanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Terus jawab muridnya, 7 roti dan beberapa ikan kecil saja. Tapi ketika 7 roti dan beberapa ikan kecil itu diserahkan kepada Yesus, Yesus mengucap syukur, memecah-mecah dan memberikan makan kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Dituliskan di sini bahwa setelah mereka semua makan sampai kenyang, sisanya dikumpulkan. Bahkan di sana dikatakan sisanya sampai 7 bakul penuh. Dan itu dikatakan jumlahnya orang yang 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa dibayangkan itu 4.000 orang lebih yang Yesus beri makan dengan modal 7 roti dan beberapa ikan kecil saja. Kita harus percaya bahwa perikop kedua ini pun itu adalah sebuah mukjizat. Bagaimana bisa 7 roti plus beberapa ikan kecil bisa memberi makan 4.000 orang laki-laki lebih, dan sisanya 7 bakul penuh. Kalau logika matematika manusia kita itu di luar hitung-hitungan manusia, di luar akal manusia kita. Tapi itulah yang terjadi. Kalau firman Tuhan mencatatnya seperti ini, kita harus percaya ini ya dan amin. Itulah yang terjadi, itulah mukjizat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua perikop yang kita baca ini temanya jelas berbicara tentang mukjizat yang Yesus kerjakan. Mukjizat yang Yesus kerjakan. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita juga pernah mendengar nama-nama Tuhan gitu ya dalam Alkitab gitu ya. Kalau perikop yang pertama Yesus menyembuhkan dikatakan, itu berarti Dia adalah Jehovah Rapha, itu Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan itu salah satu nama lain dari sebutan Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rapha. Dan kalau di perikop yang kedua, Yesus beri makan, mukjizat Yesus beri makan 4.000 orang lebih. Itu nama yang mungkin pas adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Dengan 7 roti dan beberapa ikan, Tuhan memberi makan 4.000 orang lebih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia Allah, Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Dia bisa buat apa saja karena Dia Allah, Dia Tuhan. Dia bukan saja berkuasa, tapi Dia maha kuasa. Dialah sumber mukjizat itu, Dialah sumber berkat itu.
Jadi ketika firman Tuhan menceritakan apa yang Yesus kerjakan kepada banyak orang ini, kita seharusnya percaya. Kenapa ya? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia Allah. Kita harus percaya kepada. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mukjizat Yesus memberi makan 4.000 orang ini dikenal dengan sebagai mukjizat 7 roti dan ikan-ikan. Kalau saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian lebih familiar, lebih sering mendengar mukjizat 5 roti dan 2 ikan gitu ya, memberi makan 5.000 orang karena lagunya ada di sekolah minggu. Dan kita lebih sering familiar mendengar cerita Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Sisanya 12 bangkul, itu sering. Mungkin Bapak Ibu Saudara baru mungkin atau agak asing mendengar bahwa Yesus juga ternyata pernah membuat mukjizat beri makan 4.000 orang dengan 7 roti dan ikan-ikan. Jadi cerita 5 roti dan 2 ikan, 12 sisanya 12 bakul itu lebih dulu terjadi. Setelah itu baru mukjizat 7 roti dan 2 ikan. Kalau 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, itu ada di 4 kitab Injil. Kalau Bapak Ibu Saudara selidiki itu ada di semua kitab Injil. Di 4 kitab Injil itu ada. Tapi kalau mukjizat 7 roti dan 2 ikan kecil ini memberi makan 4.000 orang lebih, itu hanya ada di kitab Matius dan kitab Markus. Tapi biarlah pembacaan kita hari ini semakin memperkaya kita bahwa selain 5 roti, mukjizat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, ternyata ada juga cerita bahwa Yesus juga pernah memberi makan banyak orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Memberi makan 4.000 orang lebih dan sisanya 7 bangkul penuh. Biar ini memperkaya kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, berita sukacitanya adalah apa yang Yesus buat 2000 tahun lebih yang lalu, melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang. Berita sukacitanya adalah apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu tetap bisa terjadi sampai hari ini. Saya percaya mukjizat itu tetap terjadi sampai hari ini. Sekalipun Yesus sudah tidak ada di bumi ini lagi bersama kita karena Dia sudah terangkat ke surga. Tapi ketika Dia terangkat ke surga, Roh Kudus ditinggalkan bagi kita. Roh Kudus tercurah dalam Pentakosta itu. Roh Kudus yang menyertai kita, Yesus yang tinggal dalam hati kita yang kita percaya. Kita percaya ada kuasa. Ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Jadi bagi setiap yang percaya itu dia punya kuasa tentunya dalam nama Yesus Kristus. Saya ingat sebuah cerita yang mungkin tidak asing kita dengar dalam Kisah Para Rasul 3. Kalau Bapak Saudara baca bisa selidiki di rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Di sana diceritakan ada seorang yang lumpuh dari lahirnya, lumpuh dari lahir. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ada seorang laki-laki yang lumpuh dari lahir dan setiap hari kerabatnya meletakkan orang lumpuh ini di pintu gerbang Bait Allah. Jadi dia kerjaannya jadi seorang pengemis. Jadi setiap hari orang meletakkan dia di pintu gerbang Bait Allah untuk meminta-minta. Jadi berharap mendapat sedekah dari setiap orang yang mau masuk ke dalam Bait Allah. Dan pada saat itu diceritakan Petrus dan Yohanes ketika dia mau masuk ke dalam Bait Allah, dia melihat si laki-laki yang lumpuh ini dan dia memandang laki-laki lumpuh ini dan berkata, "Lihatlah kepadaku." Nah, si laki-laki yang lumpuh ini memandang Petrus dan berharap dia memperoleh sedekah dari Petrus. Tapi ucapan Petrus luar biasa dan itu menjadi rema dalam hati saya. Petrus memandang laki-laki yang lumpuh dari lahirnya ini dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan. Wow. Dan diceritakan di Kisah Para Rasul 3 itu Petrus membantu orang lumpuh itu memegang tangannya dan waktu dia berdiri, sejak saat itu kuatlah mata kaki orang lumpuh ini dan saat itu dia berjalan dan meloncat ke kiri. Wow. Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kau punya akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow. Benar, Yesus sudah tidak ada di bumi bersama-sama Petrus dan Yohanes. Yesus sudah terangkat ke surga. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang terjadi masih tetap ada sampai hari ini. Salah satu ceritanya ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan Petrus menyembuhkannya dengan nama apa? Apakah dengan nama Petrus? Enggak. Tapi Petrus menyembuhkannya dengan nama yang sama, Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, Petrus berkata, berjalan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus itu ada kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus itu ada otoritas, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa keselamatan. Saya percaya dalam nama Yesus itu nama yang ajaib yang bisa melakukan banyak hal yang di luar dugaan kita. Asalkan kita harus percaya. Bapak Saudara, saya teringat sebuah artikel yang saya pernah baca menarik, judulnya bahwa mukjizat pun itu butuh modal. Lucu, unik, mukjizat butuh modal. Tapi waktu saya renungkan, ya saya setuju akhirnya Bapak Saudara. Kalau kita renungkan dari dua perikop ini, kira-kira modalnya apa Bapak Saudara? Kalau dalam modalnya apa? Sampai mukjizat itu bisa dialami oleh orang sakit di dalam perikop pertama ini. Kalau kita lihat jelas tentu di perikop Yesus menyembuhkan banyak orang sakit ini, modal yang dimiliki oleh orang-orang yang disembuhkan ini iman tentunya. Iman dari orang-orang yang sakit yang disembuhkan ini, atau iman dari orang-orang yang membawa orang sakit ini kepada Yesus. Jadi dalam perikop pertama ini jelas modal yang harus mereka punya adalah mereka iman. Mereka harus percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat Yesus memberi makan 4.000 orang ini, modalnya apa? Tentunya iman juga. Iman dari murid-muridnya bahwa Yesus bisa memberi makan mereka dengan hanya 7 roti dan beberapa ikan. Tapi yang menarik, Yesus memberi makan 4.000 orang ini ada satu lagi modal yang bisa kita sebagai renungan kita gitu. Apa? Ya, adanya orang dari kumpulan orang banyak itu yang, atau dari murid-muridnya itu yang hanya punya 7 roti dan beberapa ikan. Jadi iman dan 7 roti beberapa ikan. Jadi modalnya adalah 7 roti dan beberapa ikan dalam perikop yang kedua ini. Tentunya iman. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau sekian banyak orang itu, orang yang punya 7 roti dan beberapa ikan ini tidak mau menyerahkan itu kepada Yesus, mungkin tidak akan terjadi mukjizat. Tapi ketika ada iman dan ada orang yang punya sisa roti itu 7 ikan dan dia mau menyerahkan kepada Yesus, Yesus melakukan mukjizat itu. Melalui 7 roti dan beberapa ikan itu 4.000 orang lebih diberi makan dengan kenyang, bahkan sisanya 7 bakul. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu kita renungkan adalah mukjizat bisa terjadi tentunya dengan iman dan apa yang ada pada kita. Mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam keadaan yang krisis secara ekonomi, krisis secara pergumulan sakit penyakit, atau pergumulan keluarga, atau pekerjaan, atau studi apapun. Mungkin kita sedang ada di titik yang kita, Tuhan aku gak tahu mau buat apa. Tuhan aku sepertinya sudah menyerah aja lah Tuhan. Aku berserah, aku gak tahu mau buat apa. Aku gak tahu mau gimana lagi Tuhan dalam pergumulan permasalahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengingatkan satu kalimat yang menarik yang saya juga pernah baca. Kalimatnya begini, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa mukjizat itu selalu dimulai dari sebuah krisis. Sekali lagi, mukjizat itu selalu dimulai dari sebuah krisis. Tidak mungkin ada mukjizat kalau tidak ada krisis dulu, Pak Saudara. Seringkali kita sebagai orang percaya anak-anaknya, kita mau melihat mukjizatnya, kita mau mengalami mukjizatnya, tapi kita nggak mau masuk dalam krisisnya. Ya nggak bisa. Tidak mungkin ada mukjizat kalau tidak ada keadaan krisis. Yang perlu kita renungkan saudara, mungkin saat ini kita ada dalam keadaan yang krisis. Apapun keadaan kita, krisis kita. Percayalah, mungkin keadaan kita sekarang ini Tuhan mau kerjakan mukjizat dalam kehidupan Bapak Ibu. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah percaya mengenai ini, bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa untuk memulihkan, ada kuasa untuk menyediakan, ada kuasa untuk menyelamatkan dan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita orang percaya dalam namanya. Siapapun hamba-hamba Tuhan di dunia ini, mungkin dia terkenal. Saya percaya kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, Tuhan pakai dia itu karena satu nama yang sama, Yesus Kristus. Kita ini cuma hamba, bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, bukan karena pendidikan kita yang tinggi, kita layani orang-orang sembuh, orang bertobat atau orang dipulihkan, bukan. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan memakai kita hamba-hambanya, tentunya dengan kuasa nama Yesus Kristus. Bapak Saudara, akhirnya saya cuma mau mengingatkan kita bahwa percayalah, Yesus
yang 2000 tahun yang lalu, yang melakukan banyak mukjizat. Yesus yang sama yang kita sembah hari ini, dengan kuasa otoritas Allah dari tempat tinggi, yang ada Roh Kudus yang ditinggalkan dalam kehidupan kita, menyertai kita. Yesus yang sama pasti juga tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat dalam kehidupan kita orang percaya. Karena Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai dengan selamanya. Saudara, tetaplah berharap, jangan menyerah. Percayalah, mukjizat masih ada di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian apa saudara yang saya bisa sharingkan, bagikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan dan kami sharingkan pada malam hari ini bersama-sama. Biarlah renungan firman-Mu ini bisa meremah dalam roh jiwa hati kami seumur hidup kami. Kami percaya Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Kami percaya di dalam nama-Mu Yesus Kristus ada kuasa, ada mukjizat, ada keajaiban yang terjadi Tuhan. Ketika nama-Mu Yesus Kristus kami agungkan, kami gunakan Tuhan. Dan Bapa, ajar kami sebagai orang percaya untuk mengimani, untuk selalu percaya bahwa nama Yesus Kristus itu berkuasa atas segala sesuatu. Bapak, terima kasih. Biarlah kami rindu bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami mau sebagai pelaku-pelaku firman. Pada malam hari ini aku berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, jemaat Surya Buana yang dimanapun saja menyaksikan, mendengar kebenaran firman-Mu ini, yang dalam keadaan sakit atau bergumul sesuatu yang berat. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Kau mau berdoa setiap hamba-Mu Tuhan dalam keadaan pergumulannya apapun Tuhan. Biarlah yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat pergumulan berat, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Engkau sediakan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang bergumul tentang kebutuhan apapun. Bapa, kami percaya bagi-Mu tidak ada mustahil. Kami percaya lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan, Bapa akan sediakan bagi kami, karena Engkau Bapa kami yang baik. Kami percaya Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu Bapa, berkuasalah sepenuhnya atas hidup kami. Apapun yang Bapa mau kerjakan, Bapa mau buat dalam setiap kami, lakukan Bapa. Karena kami milik-Mu sepenuhnya. Jadilah kehendak-Mu atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni hamba Bapa kalau ada yang tidak berkenan yang hamba-Mu sampaikan. Kuduskan, layakkan, sempurnakan semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada KRT malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.